Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya tetap mau membahas tentang kasus pembunuhan si Vina Cirebon, yang mana ini ada saksi kunci yang buka suara, yang mana saksi kunci ini adalah teman dekatnya si Vina juga ya. Dan beliau itu memberanikan diri bersaksi muncul di permukaan publik, menyebutkan semua pelaku hingga menyeret nama si Linda dan Saka Tatal ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturan saksi ini, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Siapa? Saka Tatal ini berbohong. Saya kenal sama Linda. Saya kenal sama Saka Tatal. Untuk Andi, Egi, sama Dani, cepatlah kalian menyerahkan diri. Lagian, kalau kalian mau cari saya. Saya dari Tanjung Pinang. Cari saya. Kalau mau bunuh saya. Tabir kematian Vina dan Muhammad Rizky atau Eki yang menjadi korban pembunuhan masih terus bergulir panas di berbagai jejaring media. Tak main-main, tragedi 2016 silam ini hingga sekarang masih belum menemukan titik terang siapa saja pelaku yang sebenarnya. Setelah salah satu DPO tertangkap, sosok Linda akhirnya mulai berani muncul ke publik usai memenuhi panggilan polisi di Polres Cirebon. Kedatangan Linda ke Polres Cirebon didampingi sejumlah pengacara dari keluarga almarhumah Vina, di mana saat itu pintu gerbang Polres Cirebon Kota tertutup rapat sehingga sejumlah awak media tidak memiliki akses lebih dalam proses pemeriksaan Linda oleh pihak kepolisian. Awalnya kemunculan Linda ini akan membuahkan hasil yang objektif, namun setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam dengan 30 pertanyaan, hasil pemeriksaan tersebut juga tidak bisa memecahkan kasus yang menimpa saudari Vina. Selain sosok Linda, Saka Tatal juga tidak kalah perhatian setelah dirinya bebas usai jalani hukuman. Saka Tatal membantah jika dirinya terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Saka mengaku tidak kenal dengan kedua korban tersebut. Padahal dalam foto yang beredar, Saka Tatal juga ada dalam foto berjajaran dengan Vina bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Rupanya kesaksian dari sosok Linda dan pengakuan Saka Tatal yang tidak mengenali Vina dan Eki tersebut dibantah oleh teman kakak kelas SMP Vina bernama Rangga Sumirat, yang merupakan teman kakak kelas Vina dan Eki waktu di bangku SMP. Bahkan tak hanya Vina dan Eki, ia juga sangat kenal dengan teman-teman lainnya seperti Egi, Dani, Linda, hingga Saka Tatal, yang memberi pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina temannya itu. Kendati demikian, ia sangat marah terhadap semua pelaku yang merupakan sahabat Vina sendiri. Perkenalkan, nama saya Rangga Sumirat, dan saya kakak kelasnya Vina waktu SMP sekolahnya, dan saya asli orang Majalaya. Dan saya jujur, saya sekarang nih siapa Saka Tatal nih berbohong. Kalau mau tahu mah berbohong. Jujur, saya kenal sama Linda, saya kenal sama Saka Tatal, tapi saya nggak pernah berfoto sama di situ karena jujur saya kenal dekat sama mereka. Dan satu hal lagi, masalah Eki sama Vina nih, Devina sama Eki ini emang saya udah kenal betul sama mereka berdua. Mereka orangnya baik semua. Dan satu hal lagi, kasih ya untuk Andi, Egi, sama Dani, cepatlah kalian menyerahkan diri. Lagian, kalau kalian mau cari saya. Saya dari Tanjung Pinang. Cari saya. Kalau mau bunuh saya. Kalau mau, saya gak takut sama kalian. Sekarang yang saya ungkapkan ya, jujur, aku tahu rahasia kalian. Masalahnya
Emang kalian geng motor juga? Emang jujur, kalau saya mau ikut campur masalah Vina nih, saya pergi ikut campur. Kan saya ke kelasnya. Jujur, kelas Egi ini orangnya kurang lebih emang dia suka sama si Vina nih. Emang. Tapi gara-gara ini permasalahan ini, gara-gara si Linda nih, di permasalahan di situ Linda. Karena Linda itu suka sama si Egi. Gak mungkin kan dia suka sama Egi. Dan satu hal lagi, ya. Dan satu hal lagi, Egi, jujur, ya, Egi itu suka sama Vina. Ya, Vina gak suka sama Egi. Di situ dia diludahi, dipeluk tuh, di tempat kejadian tuh. Jadi dia benci, lepasan di situ, udah diludahi itu biasa, masih biasa tuh. Kalau mau tahu mah, masih biasa. Nah, udah itu, masih biasa. Nah, kan nanti Linda tuh gak ada di lokasi kan, di lokasi kejadian itu kan. Dia kemana? Nah, saya mau mempertanyakan sama ini, saya mau mempertanyakan karena apa? Aku jujur aja ya, aku di lokasi pernah tuh, aku tahun 2016 tuh, aku itu sampai sedih, nangis. Kelihatannya sama Vina sama Eki dari kelas saya. Dan di situ jujur aja, kalau saya mau kasih di sini, Egi sama Vina ini nggak bersalah. Kalau mau tahu mah, dia udah merencana pembunuhan. Satu hal, dan aku jujur aja sini, saya kecoa sama si Egi, Andi sama Dani. Nah, gua kecoa di situ. Jujur, saya ungkapin semuanya nih di sosial media nih. Kalau saya menjadi saksi, saya siap jadi saksi. Jamin lah. Masalah Egi sama Vina. Jujur aja, ini udah keterlaluan untuk ini di sosial media nih. Emang dia penjabat jadi berundur agaknya tuh. Emang. Tapi saya jujur, kalau saya mau ungkapkan identitas Vina sama yang lain, insya Allah saya bisa. Tapi saya mau tahu, saya minta perlindungan buat saya sendiri. Karena saya takut apa? Geng motornya Egi nih, seenak-enaknya. Sebenarnya geng motor Egi ini banyak. Saya di sini untuk menolong almarhumah Vina, Devina sama almarhumah Eki. Saya tahu tentang dia. Jujur, dan saya Linda nih, kalau mau tahu jujur, si Linda ini suka sama si Egi, dan di situ biar si Linda memperoleh si Egi biar panas dia. Nah, tadi sudah panas, udah ini, barulah Egi datang kan, pesan di situ dipukuli Egi sama Vina pakai balok, sampai kan kebuka tuh kan di situ. Nah, dicok itu. Tapi herannya di sini, pasan di kuburan almarhumah Vina dia nggak ada. Nah, aku pesan balik ke sini, aku tuh tahu itu Vina kan dulu tuh di blur mukanya, dia nggak terlalu jelas. Nah, di sini saya buktikan karena masalahnya bukan, jujur aja, permasalahannya itu bukan berapa pelaku ya, bukan tiga pelaku, tapi mau tahu Saka Tatal, satu, dia berbohong di media, di wartawan kan, berbohong semua. Aku tahu mukanya dia sedihnya gimana, lihat matanya tuh udah tahu aku, dia itu berbohong. Saka Tatal nih. Dua, masalah Egi ya, Egi sama Linda ini udah menikah. Aku tahu masalah dia ini. Tiga, masalah Vina sama Eki ya. Kenapa Vina sama Eki jadian? Justru karena dia gak mau dia pacaran sama si Egi. Si Egi itu udah ya, kalian tuh bandel lah ini ya, lebih lagi, lebih parah lagi. Mau menjelaskan bahwa Egi ini sama sebenarnya ada Saka Tatal yang kerja sama tuh Linda. Sebenarnya itu kurang lebih 5 pelaku lah, kurang lebih di antara itu 5 pelaku. Karena apa? Itu sebenarnya Linda kesurupan tuh itu bohong semua. Gak mungkin nih si kesurupan. Masa harus ada
Roh kan roh tuh udah ada di alam barjah. Haram ini udah di alam ini. Gak mungkin kan bisa balik lagi. Ada pertanyaan Kalau dengan menjurus Peggy, ke arah kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal. Ke Peggy, Tapi pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama Enggak sekali. kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada dia di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah Udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Cuma biasa tongkrongan aja. doang. Iya. Cuma satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Jadi itu ya teman-teman, penuturan si saksi kunci yang temannya Vina ini. Dan si saksi kunci ini menyebutkan bahwa yang Linda kesurupan itu adalah tidak benar kalau menurut si pengakuan ini ya teman-teman. Jadi si anak ini berani bersaksi dan berani buka-bukaan ya tentang si kasus si Vina Cirebon ini. Bahkan si anak ini teman dekatnya, karena Vina dan Eki ini adik kelas ya, kata si pemuda ini ya teman-teman, nggak tahu siapa namanya, saya lupa ya. Dan juga Linda kenal juga sama Saka Tatal juga kenal ya, kata si pemuda ini ya teman-teman. Mana saya lupa namanya ya. Tadi sudah menjelaskan semua, dijelaskan sama ini, bahkan dia siap menjadi saksi ya gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.